Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Orang berobat, general check up atau apa ke luar negeri, begitu ketahuan terus nggak bisa diapa-apain, langsung dipulangin Bang. Nggak ditahan-tahan lah. Suruh pulang aja ke rumah, ke Indonesia. Ya akhirnya ya yang dianjurkan ya 40 tahun, 35-40 tahun tuh orang udah mulai MCU. Kalau normal 2 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi kalau tidak normal 6 bulan sekali harus diperiksa. Jadi artinya bisa ketahuan lebih awal. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan orang Nggak dirinya normal lagi, Dok. tidak berani periksa MCU. Kenapa? Karena dokter sekarang pintar-pintar, katanya pintar nemuin penyakit. Dokter Jaya minuman ini udah keburu habis sih ya. Padahal saya mau pamerin loh. Si Isya ngasih kayak gini nih minuman sehat nih. Ya. Kan jarang, Dok. Minuman segar. Segar enggak ya? Segar. Tanpa kandungan gula. Ngomongnya begitu. Jadi bedanya saya sama Dokter Jaya, kalau dikasih minuman, saya minum dulu, terus berasa ada gulanya apa enggak, harus saya ngomong, ini pakai gula apa enggak. Kalau Dokter Jaya, lihat dulu, baru ngomong, ini ada gula apa enggak. Rugi, Dok. Kenapa? Kalau minumannya enak, kita nggak sempat ngerasain. Tapi saya selalu bilang sama Dokter Jaya, karena ya gini-gini kan sekolah di matematik, Dok ya. Batas orang sugar berapa gram, Dok? Enggak, kalau yang bagus sih di bawah 5 gram, Franky. Di bawah 5 gram per kemasan. Itu, per 100 cc itu selalu bilang 100 per 100 cc atau 100 gram. Berapa gram? Artinya kalau kita minum 100 ml, maksimum 5 gram gitu kan? Nah ini soalnya begini, saya ingat gitu karena kemarin waktu ke Singapura belum lama, saya masuk ke food court. Ya. Di food court tuh ada tulisan, ini ada misalnya jus ya, jus ini ada gambar warna merah, yang ini kuning, yang ini hijau. Saya pikir apaan, nggak tahu itu di bawahnya ada tulisan. Jadi kalau yang warnanya ini kandungan gulanya sekian, jadi artinya mereka sendiri begitu mau beli jus, saya liatin, oh gue kencing manis, berarti gue mesti makan yang hijau gitu loh, ya kayak gitu. Bener nih. Betul, ada beberapa. Besok lusa saya ajak deh si Isya ke Singapura, buktiin. Ada beberapa food court yang saya bilang nih bagus benar. Jadi maksudnya dia memperhatikan benar kesehatan penduduknya gitu loh. Nggak boleh sembarangan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kan kandungan gulanya itu ternyata dia udah ada gitu loh. Ya sebenarnya Dokter Jaya sih, Dokter Jaya sayang dokter forensik ya. Nah, coba kalau Dokter Jaya dokter anak. Dokter forensik juga nggak meriksa anak loh. Begini, Dok. Maksud saya kan gini, Dokter Jaya kan pernah ngasih tahu ke saya. Dokter anak lebih susah ngitung dosisnya. Oh iya. Nah, kalau per 100 mg, 100 ml dia lebih daripada 5 gram, Dok. Ingat dokter anak, dosisnya kita bagi 3. Cukup minum 30 ml. Nggak sampai 15 gram, Dok. Gitu, Dok, caranya, Dok. Jadi ya matematik ternyata sangat diperlukan, Dok. Tapi ya sebenarnya kalau kita pikirin, Dok, kenapa sih kita mesti jaga kesehatan kita pada dasarnya, Dok? Pada dasarnya karena pada prinsipnya sih semua orang tuh ingin usianya panjang dan kualitas hidupnya baik, itu loh. Nah kemarin belum lama tuh ada salah satu kerabat saya ya yang meninggal. Terus dia nanya begini, karena ada suatu penyakit yang ya jarang orang dengar. Dia bilang katanya pembuluh darahnya robek, robek dari perut, dari atas sampai ke ginjal. Saya bilang pembuluh darah apaan? Aorta katanya. Pembuluh darah utama. Pembuluh darah utama. Jadi begini, kan kita punya jantung ini sekepal kita kan, sekepal tangan ini. Terus dia ada lengkung kan, lengkung ke atas, lengkung terus ke bawah terus. Jadi dari jantung ini tuh sampai ke sekitar ke daerah panggul lah.
Itu pembuluh darahnya gede, Frankie. Diameternya tuh kira-kira sekitar gini lah. Diameternya bisa sampai sekitar 4 sampai 5 cm. Gede. Dan dindingnya tebel. Tuh robek. Terus dia bilang, gimana sih bisa robek begitu? Kira-kira gimana? Pembuluh darah itu tebel, Frankie. Tebel. Jadi tebalnya ya kira-kira mungkin 2 atau 3 mili lah, atau bisa 4 mili. Oh, kalau Tebal. kayak pipa ketebalan segitu susah pecah tuh, Dok. Iya. Dia robek. Nah, robeknya dari atas. Jadi dia robek. Jadi begini. Dindingnya itu robek. Terus ada darah masuk ke sela di antara dua dindingnya itu. Jadi dindingnya seperti terpecah dua dindingnya. Robeknya krrr gitu ya. Iya, bagian dalam. Bukan resep ya. Jadi dari bagian dalamnya robek. Terus karena itu aorta kan tekanannya tinggi karena tekanan langsung dari jantung kan. Nah, robekannya kemudian darahnya masuk ke sela, ke dalam dinding. Jadi dindingnya terbelah dua. Belah dua, terus sampai ke daerah ginjal, sehingga akhirnya darah ke ginjal nggak ada. Akhirnya gagal ginjal, Frankie. Gagal ginjal dan kemudian meninggal. Meninggal tuh setelah beberapa lama kemudian. Meninggal gagal ginjal, cuci darah, badannya pada bengkak semua. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Itu namanya penyakitnya aneurisma disekan. Disekan itu artinya terbelah. Aneurisma. Aneurisma disekan itu sebenarnya penyakit yang dibilang sering yang nggak sering, tapi itu adalah sesuatu hal yang aneh. Jadi artinya bukannya dia Langka ya penyakit ini ya. rada langka. Dan itu kejadian seperti itu, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kebetulan begini. Kalau dari segi kedokteran sih, saya sendiri sih pertama kali nemuin kasus seperti itu pada waktu otopsi. Kerabat Dokter Jaya tadi umur berapa tuh, Dok? Dia 80-an. Udah cukup lah ya. Ya, 80-an. Tetapi bahwa dia dinding setebel itu bisa robek tebelah dua, itu kan susah loh. Maksudnya ada darah masuk ke sela dindingnya sehingga dindingnya jadi kepecah dua begitu. Jadi darah nggak ngalir lagi ke bawah dong, Dok? Iya. Udah habis dibuang di situ ya? Masuk ke dalam. Dan itu makin dia tensinya naik, dia makin merobeknya itu turun terus sepanjang dindingnya itu dia kepecah dua. Nah, kejadiannya dulu seringnya begini. Ada orang lagi nggak kenapa-napa, itu jadi seperti kayak bom waktu aja begitu. Dia lagi diam atau kadang-kadang lagi olahraga atau apa, tiba-tiba mendadak kolaps, Frankie. Kolaps, pucat, keringat dingin, meninggal. Nah, karena meninggalnya mendadak seperti itu kan keluarga khawatir. Akhirnya ya ada yang mengusulkan supaya dilakukan otopsi. Nah, pada waktu otopsi, apa yang ketemu, Frankie? Begitu dibuka, di perut isinya darah. Bisa 2,5 liter, Frankie, darahnya. Habis itu ya? Habis. Jadi ceritanya karena dindingnya jadi tipis, tiba-tiba meledak keluar. Jadi Kayak keluar, tanggul yang bocor, tanggul yang jebol tuh, Dok. jebol ya, mendadak. Nah, pada waktu itu dia langsung menjebol mendadak. Tapi ada satu hal yang menarik. Pada waktu diotopsi ketemunya itu di dindingnya itu ada kapur, Frankie. Jadi Pengerasan jadi. Nah, sebenarnya dinding aorta itu yang tebalnya antara 2 sampai 3 mili itu sebenarnya dia punya daya elastisitas. Jadi artinya kalau tekanan tinggi dia mau kembang kempis begitu, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah dia terjadi perkapuran sehingga jadi nggak bisa kembang kempis, rada regas. Dan tahu ya kalau udah ada dinding yang ada kapur di situ, regas dia gampang robek kan. Dok, Robek. Saya nanya dulu, Dok, sebelum Dokter Jaya lanjutin. Kan tadi kerabat Dokter Jaya umur 81, 80 ke atas. Yang tadi Dokter Jaya ada kasus yang orang lagi olahraga atau sampai kasus mungkin mirip kayak gitu, Dok ya? Iya. Umur berapa tuh? Itu. Masih muda dong, masih olahraga, Dok ya? Ya olahraga 40-an. Nah, itu terjadinya gini. Itu sebenarnya sama aja pada waktu orang olahraga, itu tekanannya kan agak tinggi. Nah, dindingnya tuh memang udah kemasukan. Jadi dindingnya menjadi tipis karena terbelah dua kan oleh darah yang masuk.
Nah, robekan tempat masuknya darah itu karena kapur. Kapur dia merobek. Jadi maksudnya kapur itu membuat dia jadi dindingnya kepecah, masuk itu jebol. Jadi si Menipis. kapur ini bikin dia lebih regas lah dok ya? Ya, Kira-kira gitu dok ya? ya, regas retak. Sehingga masalah umur udah bukan soal pengaruh lagi, tapi Iya. pengaruhnya karena si kapur ini. Ya, sama seperti kayak dinding. Dinding kok kenapa basah gitu, katanya ada retakan gitu loh, seperti itu. Tapi ini masalahnya tekanannya tinggi sekali sehingga dijebol. Makanya ada teman saya yang sangat nyesel dok, nggak ngedengerin apa omongan terakhir bapaknya dok. Kenapa? Dia nggak ngedenger dok. Kalau denger kasih tahu dok. Iya. Nggak, dia nggak denger. Enggak, tapi maksudnya sekarang begini, pertanyaannya itu kan terjadi kayak salah satu ya penyebab utamanya itu adalah karena perkapuran pada dinding pembuluh darah. Nah, perkapuran itu terjadinya karena apa? Ya, karena dia banyak makan ya makanan yang banyak mengandung kapur dok. Nah, yang mengandung kapur apaan? Jangan kapur tulis dok. Susu, Susu, keju, telur, nah, ikan asin dan segala macam. Apa banyak makanan yang mengandung kapur, Franky. Tapi kapur itu ada di dalam pembuluh darah kan? artinya banyak kalsium ya dok ya. Ya. Sebab gini, kadang-kadang kalau orang suka salahnya begini, Franky. Dia itu katanya paling takut kalau dia tulang keropos. Ya dong, kalau tulang keropos Iya. jatuh sedikit Patah. patah. Makanya tuh ada susu yang high kalsium. Ya, susu orang tua katanya dok. Nah, susu orang tua. Tapi masalahnya sebenarnya orang itu dari makanan itu kalsium itu cukup, Franky. Kalsiumnya ada di darah. Tetapi kalsium di darah itu kita banyakin kalsium di darah pun itu dia tidak akan masuk ke tulang, Franky. Dia masuk ke tulang kalau ada magnesiumnya. Nah, orang yang kurang itu magnesiumnya, Franky. Oh gitu. Jadi mesti agak hati-hati juga nih orang minum magnesium nih dok ya. Iya. Jangan. Tapi magnesium kan bisa Justru harus minum minum magnesium. magnesium. Karena magnesium itu adalah mineral yang bisa membawa kalsium ke tulang. Oke. Yang kita perlukan tuh magnesium ke tulang. Jadi jangan cuma minum susu doang, nggak cukup magnesiumnya gitu dok ya. Terutama tuh sih kalau perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan melahirkan mengandung kalsium dari tulang itu diambil untuk membentuk tulang bayi, untuk membentuk gigi bayi. Jadi otomatis kenapa kalau orang tua jatuh patah sebagian besar perempuan. Karena perempuan biasanya osteoporosis. Nah, kenapa osteoporosis? Karena perempuan olahraganya kurang. Kita olahraga itu memasukkan kalsium juga ke dalam tulang. Oke. Waktu masih saya kecil nih dok, saya nggak tahu kan namanya kalsium, tapi disebutnya kalk. Ya kalk, emang kalk. Ya kan? Kakak saya yang paling gede itu disuruh makan kalknya banyak. Ya. Sebenarnya kalk itu kan singkatan kalsium ya dok ya. Ya. Tablet gede-gede gitu putih. Bagusnya apa? Gigi kakak saya tuh lebih kuat daripada adik-adiknya. Jadi ternyata kalau waktu masih kecil itu kalsium itu pengaruhnya cukup lumayan signifikan tuh dok ya. Iya. Nah, tapi kalau kita kelebihan kalsium tanpa magnesium, itu baru masalah. Nah, itu kan kalau waktu tahun 80-an itu segala macam itu banyak ada orang yang namanya tablet Eversense. Iya kan? CDR. Tahun 70-an juga udah ada tuh dok, dijual di sekolah-sekolah. Kayaknya buat seru-seruan aja tuh. Ya, itu kan ada kalsium, ada namanya kalsium sandos, Ya. atau CDR, kalsium diredoxon, vitamin C ditambah kalsium. Nah itu kalsium memang buat tambah begitu, Franky. Dan biasanya kalau orang anak-anak kecil yang dikasih gitu adalah anak-anak yang alergi, Franky. Oh, gitu. Kalau alergi mau atau vitamin kalsifit, Ya, kalsifit. nah itu kalsium, vitamin. Nah itu dipakai tuh buat anti alergi, Franky, karena kalau orang alerginya itu bisa berkurang kalau kita minum kalsium. Tapi kalsiumnya kalau terlalu banyak di dalam darah itu bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah, itu loh masalahnya. Jadi artinya poinnya sekarang nih dok yang saya tangkap,
untuk sekarang ini dok, terutama wanita, kalau minum banyak susu tadi dok, jangan lupa minum magnesium Ya. supaya jangan sampai salah kaprah. Nah, kalau dia masih kecil, Hmm. harus suruh olahraga, terutama perempuan, anak-anak perempuan. Karena olahraga itu memupuk kalsium di dalam tulang, sehingga tulangnya itu banyak kalsium, sehingga kalaupun nanti dia hamil melahirkan bayi, itu kalsiumnya itu masih cukup gitu loh. Nggak gampang patah pada waktu dia tua. Jadi di stok dari awal. Ya, olahraga tuh. Makanya kalau anak olahraga dan anak kecil olahraga tuh bukan cuma dia tulangnya lebih padat, tetapi dia juga lebih tinggi jadinya. Bisa memperbaiki keturunan, Renggi. Tapi kakak saya sama saya tinggian saya tuh dok, berarti ada yang salah dalam hal olahraganya dia nih dok. Ya. Mungkin olahraganya catur, Renggi. Itu nggak bikin tinggi berarti. Salah jam dia dok. Oke, jadi ya artinya di sini penting iklan tersebut disikapi dengan bijaksana nih dok. Ya. Kan iklan-iklan sekarang nih adanya cuman apa? Untuk orang-orang diperlukan kalsium Ya. supaya mencegah keropos tulang, Ya. osteoporosis. Iya, osteoporosis. Ya. Tapi iklan tersebut harusnya juga kemudian disikapi dengan bijak sama kita. Jangan cuma minum kalsiumnya doang, Ya. karena nanti efeknya beda hasilnya dok ya. Ya. Oke. Nah, itu satu, kalau kalsium banyak dia bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah, dan dinding pembuluh darah yang masuknya jangan lupa ya. Dinding pembuluh darah kita ada dua, ada arteri, ada yang vena. Vena itu ada balik. pembuluh balik. Arteri itu penduduk utama. Dia masuknya ke pembuluh arteri, Franky, bukan ke vena. Vena tidak pernah berkapur. Karena sisa. Enggak, memangnya tipis. Nggak bisa masuk ke dalam. Franky. Jadi ada yang nggak ada tempatnya gitu deh kayak. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya kalau kita itu misalnya periksa ya, ini kulit dikeluarin gitu, itu kalau namanya vena itu biru kelihatan karena darahnya kelihatan tuh biru. Kalau yang arteri itu putih, dindingnya rada tebal. Nah di situ masuk. Nah kapan dia masuk? Kalsium bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kalau orangnya stres, sama orangnya darah tinggi. Darah tinggi itu kan membuat pembuluh darah kan jadi melebar. Arteri yang paling kena kan darah tinggi. Dia begini dia teregang, robek kalsium yang banyak itu masuk ke dalam. Ya. Itu namanya shear stress theory. Teori shear itu artinya regang. Oke, ini saya coba memikirkan dengan cara berpikir saya nih dok. Kita anggaplah seperti balon dok. Ya. Balon itu kan begitu kita tiup menjadi lebih tipis. Sementara balon itu kan kalau kita lihat permukaannya kan dari bagian dalamnya nih dok, atau ban mobil ya, itu ada retakan-retakan sedikit tuh dok. Iya. Nah pada waktu dia melebar itu gara-gara tekanan darah tinggi, Jebol. diisi dulu sama si kapur tadi dok. Ya. Betul ya? Ya, betul. Nah, makanya itu teori-teori baru sebenarnya, namanya shear stress. Jadi makanya selalu orang kalau yang punya resiko stroke atau itu jantung, dia bilang tenang, lo jangan suka emosi. Stres itu kapur makin banyak. Stres juga larinya kayak gitu. Iya. Bikin tekanan darahnya lebih tinggi lagi. Ini nah, kalau dia udah robek, retak pembuluh darah, apalagi kayak aorta retak, tekanannya kan tinggi. Di aorta tuh tekanan paling tinggi, masuk darah ke tengahnya, ke dalam kapur-kapur itu. Akhirnya jadinya pembuluh darahnya itu terbelah, menjadi tipis, jadi nah pada orang yang meninggal mendadak itu, dia olahraga ini sedikit, pecah keluar, ambrol lah. Nah itu yang bikin dia kolaps. Biasanya itu karena itu perkapuran itu kan stres yang dibawa dalam jangka panjang. Yang aneurisma aorta itu kebanyakan di atas 60 tahun, Pak. Kebanyakan. Nah, ketemunya ada orang yang sudah aneurisma, nggak ada gejala apa-apa sama sekali karena itu kan ada di dalam dinding. Jadi nggak kedeteksi. Tidak terdeteksi kecuali kalau dia general check up, Frank. General check up di CT scan apa segala macam, kelihatan di CT scan, oh ini kok kepecah dua itunya dinding aortanya. Oh. Di ronsen
Kadang-kadang kelihatan, tapi kebanyakan CT scan atau MRI pasti kelihatan. Di dindingnya tuh udah terbelah 2. Nah, dok, kan kalau kalsium tambah hidrogen, tambah air, dok, kan jadinya kalsium CaOH 2 kali. CaOH 2 kali, betul ya, CaOH 2 kali ya. Kita nggak bisa kasih air aja, dok, supaya larut kalsiumnya. Enggak. Darah sih ya. Terus gimana cara kita supaya Kalau memang udah ketahuan belum terjadi apa-apa, itu ya cuma satu caranya, dioperasi, Frankie. Dioperasi, diganti dengan sintetis. pembuluh darahnya dipakai selang? Iya, selang pengganti. Itu dioperasi. Tapi kalau misalnya orang itu nggak bisa dioperasi, misalnya karena usianya udah tua, resiko kan operasi kan, ya dia harus dijaga tekanan darahnya jangan sampai tinggi. Karena makin tinggi tekanan darah itu yang robeknya makin lama makin panjang lagi. Nah, ini berandai-andai lagi, dok. Tadi kan dokter Jaya kan katanya harus dibarengi dengan magnesium. Kita jejelin magnesium banyak-banyak. Larut nggak sih, Pak, si itunya, dok? Enggak. Dia bukan melarutkan. Magnesiumnya tugasnya tuh membawa itu ke dalam tulang. Kalau membawa ke tulang otomatis kan jumlah kalsiumnya juga berkurang. Enggak, artinya si kalsium yang ada di situ nggak ikut ke bawah. Enggak. Udah terlanjur nempel. Iya. Nah, salah satu ya yang bisa dilakukan itu cuma ada satu, itu terapi nih. Terapinya itu kalau dia maksudnya belum ada perkapuran di pembuluh darah, itu dilakukan satu terapi yang namanya kelasi, Frankie. Diinfus dengan bahan yang bisa narik kalsium. Oh, masih ada jalan keluar yang lebih ringan. Tapi itu mesti prosesnya agak panjang. Tetapi itu banyak orang yang meragukan itu. Tetapi saya punya pengalaman ngobatin orang. Jadi ada satu pasien ya, pasien saya. Waktu itu kan saya punya klinik. Pasien saya itu sering berapa kali kolaps, masih muda umurnya. Dia pengusaha sepatu. Kolaps mabok itu, dia jatuh. Begitu dia akhirnya berobat ke dokter saraf, di arteriografi itu disuntik dengan kontras, dilihat tuh gambaran pembuluh darah di otaknya gimana. Ternyata di otaknya itu banyak yang mampet-mampet, Bang Fengi. Banyak mampet-mampet, dan mampetnya itu kalsium semua, kapur. Banyak kapur gitu. Dia bilang, ya kalau dari sejarah kedokteran nggak bisa diapa-apain. Ya ada kapur di dalam pembuluh darah mau diapain? Udah gitu. Jadi artinya dia itu peredaran darahnya kurang waktu dia di MRI. Jadi kelihatan tuh otaknya tuh pada redup semua, Frankie. Ada gambar kan, pernah lihat orang masuk itu nggak? Yang gambaran yang lewat gerbang itu, saya kelihatan ada merah biru itulah. Ya, itu kan menunjukkan perdarahan di dalam detektor. otak. Begitu kelihatan tuh pada biru, Frankie. Biru tuh artinya kekurangan oksigen, darah nggak masuk ke situ. Ya pada begitu. Oke. Dia bilang, saya nggak tahu, tetapi kalau mau coba sih silakan aja. Pada waktu itu kan saya belajar kelasi kan. Kelasi itu saya infus dia dengan obat yang bisa menarik logam. Selain infus, pakai obat doang diminumin itu bisa nggak? Itu harus dengan infus. Infus dikasih di beberapa kali kayak gitu. Lama-lama kemudian setelah gitu dia kondisinya membaik. Jadi beberapa puluh kali gitu. Setelah gitu diperiksa lagi, CT scan lagi, di arteriografi lagi, pembuluh darahnya itu udah kapurnya berkurang jauh. Udah jadi akhirnya pada bagus semua. Begitu di MRI udah merah semua, Frankie. Kalau pakai pengobatan Jaya Surya Atmaja bisa ketahuan nggak? Tidak bisa, karena yang namanya DSA itu adalah dikasih, dia itu cuma melarutkan, itu namanya bekuan darah, Frankie. Saya nggak tahu panjangannya apa DSA itu yang di itu, tapi gampangnya pakai nama dokter. Dia itu cuma melarutkan bekuan darah, tapi tidak bisa melarutkan kalsium. Oke, jadi kalsium itu sesuatu logam. Yang dia lakukan, dia itu darah yang menggumpal itu dihilangin. Oh, jadi beda ya? Beda.
Jadi kalau si pengobatan DSA tadi tujuannya cuman darah-darah yang membeku atau menyumbat itu macam dilarutin dilepas, lah ya. dilarutkan. Tapi pembuluh darah yang ada di dinding tidak bisa. Beda alatnya lah ya. Iya. Nah, tapi kalau kelasi itu memang tujuannya Melarutkan dia ngambil logam-logam berat, itu biasanya itu dipakai buat terapi orang-orang keracunan logam berat, misalnya keracunan air raksa, Hg, dikelasi. Keracunan PB itu dikelasi, Frankie. Jadi memang dia mengikat logam berat dengan chelating agent namanya. Jadi kalau masih belum sampai terjadi yang tadi parah, Dok ya. Itu masih ada beberapa cara ya, Dok ya. Ya, tapi itu kalau nggak kebanyakan yang jadi masalah pada aneurisma aorta itu dia tidak ada gejala. Nah, aneurisma aorta itu dibagi dua. Ada yang tipe A, tipe B. Yang tipe A ini jantung. Ada pembuluh darah ke atas, melengkung. Kalau ada di situ namanya tipe A. Kalau yang ke bawah di daerah dia udah turun ke bawah itu ke daerah perut. Itu yang tipe B. Yang tipe A itu kalau sampai dia terjadi sesuatu, gejalanya kayak stroke karena itu larinya ke arah kepala, Frankie. Kayak orang kena serangan stroke itu, begitu diperiksa ternyata darahnya di dada. Kalau yang ke bawah itu berdarah di sini. Tapi pada kejadian yang tadi yang saya bilang itu pada kerabat saya itu, dia robek, pecah, udah ketahuan sama dokter tapi nggak bisa dioperasi, terus tensinya tetap tinggi terus robeknya makin ke bawah sampai akhir ke pembuluh darah ginjal. Masih sadar nggak, Dok? Sadar. Orangnya masih sadar. Diajak ngomong ya udah normal. Dia biasa, cuman akhirnya robekannya terus jadi sampai ke ginjal, sampai ke pembuluh darah ginjalnya kena, ginjalnya rusak. Akhirnya ujungnya adalah cuci darah. Begitu dia cuci darah, lama-lama akhirnya nggak sadar, nggak tahan juga. Oke, saya coba merangkum dari dokter dia punya ini ya. Kan kebanyakan ini nggak ketahuan ya, Dok, nggak disadarin nih, Dok. Disadari. Nah, kalau misalnya nanti sudah agak terlambat nih, Dok ya, masih ada beberapa cara sebelum dia sampai pecah tadi, Dok ya. Dijaga tekanan darah. Jaga tekanan darah satu. Kedua, kasih pengobatan kelasi. Ya kalau yang udah begitu sih nggak bisa. Udah nggak bisa tuh ya. Udah nggak bisa. Udah robek kok. Yang kelasi itu dilakukan pada kondisi yang pada saat ada kapur. Iya, artinya pada saat MCU ketahuan tuh ya. Nah, yang ketiga mau nggak mau ganti selang. Nah itu yang masalahnya itu juga ketahuannya setelah dia berobat ke luar negeri, Frankie. Karena, itu salahnya dia, Dok. Tapi yang kalau dari luar negeri itu ya kebanyakan begini, yang saya tahu ya, orang berobat general check up atau apa ke luar negeri, begitu ketahuan terus nggak bisa diapa-apain, langsung dipulangin, Frankie. Nggak ditahan-tahan lah, suruh pulang aja ke rumah ke Indonesia. Ya akhirnya ya selesainya. Makanya jangan berobat ke luar negeri, Dok. Enggak, kadang-kadang itu orang yang kayak kanker juga, yang beberapa kali kan saya ada kejadian berobat ke luar negeri udah habis ratusan juta, udah gitu disuruh pulang aja ya. Saya bilang kalau pulang aja tuh rasanya memang udah tidak ada harapan, dia nggak mau meninggal di sana, Pak. Buat namanya jadi jelek. Kedua ongkosnya jadi lebih mahal. Ya, dan akhirnya udah keluar duit ratusan juta juga, akhirnya meninggal juga. Tapi memang dia udah tahu, jadi itu udah pasti ini udah nggak bisa diapa-apain, suruh pulang. Kalau soal pasti mah, Dok, sih nggak bisa ngeramal, Dok. Semua orang pasti. Semua orang pasti mati. Cuman ya masalah kayak tadi, saya sebenarnya kalau yang Dokter Jaya sebutin tadi, tujuan kita menjaga kesehatan, buat saya yang paling penting cuma satu, Dok. Soal umur kan kita nggak tahu. Tapi yang paling penting kita hidupnya enak. Kualitas hidupnya baik. Kualitas hidupnya enak. Karena kalau kita masalah umur panjang, mohon maaf ya, Dok ya. Ada cerita, Dok. Pasien mau dioperasi sama dokter. Dokternya sehat, tahu meninggal duluan. Ya kan? Nah, makanya yang paling penting hidupnya enak. Kualitas hidupnya enak. Itulah fungsinya sehat. Karena kita hidup panjang juga kalau kualitas hidupnya nggak enak, rempong. Oke, jadi ini si problemnya nih secara lain, Dok, yang paling simpel aja, Dok. Kita bisa nggak mendeteksi si aneurisma apa tadi? Aorta. Ada nggak selain daripada CT scan maupun MRI?
nggak bisa ketahuan. Karena itu dindingnya secara normal dia dindingnya ya biasa aja. Tapi dindingnya kepecah dua, terbelah dua. Jadi iya kayak gitu dok, kayak selang regas di dalamnya tuh kadang-kadang udah retak. Udah retak. Atau kayak ban udah regas. Ya, nah kalau ban mobil tuh lebih ini lagi, Franky. Kadang-kadang kalau dia udah begitu tuh langsung bluk ada ya Benjol. jendol. Nah itu aneurisma itu tuh, Franky. Nah itu mereknya ya bukan merek sih. Ban merek mahal pun kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, apalagi kalau ban ditusir ya. Saya Bannya sebenarnya udah rata, dibikin kembangan ya, lagi. Nah itu disuntik gitu. Nah, saya nggak berani. Nggak berani. Enggak, tapi truk itu banyak dong gitu. Saya ngeliatin tuh truk-truk, buset dah itu truknya itu polanya digambar sama dia dikerok. Itu kalau menurut saya lebih aman vulkanisiran. Vulkanisir lebih baik karena itu dilapisin lagi dengan tambahan karet ya dok ya. Ya. Kalau disuntik ya tadi nggak berani dok. Soalnya apa ya? Ya kan supir akap jarak jauh dok, dan itu kecepatannya rada tinggi. Ya, tapi yang mungkin kalau rada mendingan kalau yang namanya truk itu, yang ban-ban yang sudah rada begitu ditaruh di bagian belakang, di bagian dalam mereka. Ya kan dua tuh bannya. Jadi di bagian dalam, jadi kalau itu meletus pun ya masih ada. Jangan salah dok. Dokter Jaya pernah nggak ada ngalamin ban truk meledak? Suaranya kayak apa? Oh, kayak bom mereka. Kayak bom satu. Kedua, kalau dokter Jaya di sampingnya berasa sampai ke jantung tuh, dung tuh. Serius itu, makanya saya kalau ada ngeliatin ada truk kayak begitu atau bis atau apapun yang ban gede gitu. Satu kali saya di rest area nih, di rest area lagi makan aja tuh ngerasanya sampai ke tempat kita. Nah itu tekanannya juga gede sekali tuh mereka. Tekanannya gede dan volumenya gede. Iya. Oke, jadi ini kalau kita balik ke si aneurisma aorta tadi nih dok ya, sebaiknya kita lakukan MCU itu setelah umur berapa? Nah, peraturan sih yang dianjurkan ya 40 tahun, 35-40 tahun tuh orang udah mulai MCU. Kalau normal 2 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi kalau tidak normal 6 bulan sekali harus diperiksa. Jadi artinya bisa ketahuan lebih awal. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan orang Nggak dirinya normal lagi dok. tidak berani periksa MCU. Kenapa? Karena dokter sekarang pintar-pintar, katanya pintar nemuin penyakit. Jangan nyindir dong dok. Makin diperiksa, makin pintar dokternya, makin banyak penyakit yang ketemu. Dia bilang daripada gua periksa sakit, mendingan gua nggak periksa gitu loh. Nah tapi kalau yang paling fatal adalah kalau di atas 60 tahun nggak mau MCU, Franky. Itu fatal. MCU juga sekarang sih nggak terlalu mahal kok. Datang aja ke dokter umum, dia minta pengantar laboratorium, paling sedikit kan bisa secara kasar itu bisa tahu livernya bagus nggak, ginjalnya bagus nggak, parunya bagus nggak, jantungnya bagus nggak gitu loh, kayak gitu loh. Kalau MCU kita nggak perlu keluar negeri kan dok ya? Nggak usah. Cuman kalau MCU keluar negeri itu karena MCU plus kuliner, itu bagian yang keduanya, itu yang bagian paling penting. Kan sekarang lagi. ada namanya medical wisata medik. Iya, wisata medik. Itu juga ya banyakan orang Indonesia gitu. Jadi memang MCU-nya keluar negeri bukan apa, untuk sekalian kuliner, jalan-jalan gitu loh. Bukan karena itu, soalnya kalau MCU mah di mana-mana juga sama, di sini juga sama, pergi. Biayanya juga ya so-so lah. Cuman kalau keluar negeri itu ada beberapa nilai plus. Luar negeri itu kalau kita MCU keluar negeri, ke negara Asia lah, Malaysia, Singapura, itu mereka ada yang namanya wisata gitu ya, dijemput di bandara, dibawa ke rumah sakitnya, dianterin lagi kayak gitu-gitu loh. Jadi ada banyak service plus gitu loh. Jadi rasanya tuh kayaknya gue jadi raja deh gitu. Untung service plus medical check up dok. Jangan sampai plus yang lain dok. Nah, tadi kan saya nanya masalah umur. Orang-orang yang punya faktor resiko siapa? Itu dia. Yang faktor resiko ya, orang yang ke penyakit jantung, orang darah tinggi,
orang yang perkapuran pembuluh darahnya. Perkapuran pembuluh darah tuh biasanya udah diketahui. Karena diperiksa di sini di leher pembuluh darahnya udah ada perkapuran, ada jantung koroner, itu juga resiko. Orang kena penyakit sipilis juga. Tapi yang utama itu adalah orang hipertensi, Frankie. Orang hipertensi be careful. Ya, ini masalah. Dan satu lagi ada urusan keluarga juga. Ada orang yang memang pernah aneurysma ya dia kemungkinan aneurysma juga, Frankie. Keturunan. Iya kecenderungan. Nah, ini kan dok, masalah pengertian tekanan darah tinggi nih dok. Kan kalau menurut yang saya pernah dapat informasinya, orang normal 120/80. Sistolik 20, diastolik 80. Itu. Tapi kalau sekarang dokter yang zaman sekarang nih, zaman now, itu menganjurkan yang normal itu 110/70, Frankie. Lebih rendah karena segitu itu udah rada-rada lah. Nah, kemudian ada lagi pendapat lain lagi nih dok. Iya. Makin tambah umur, artinya dikasih toleransi tambah berapa persen? 20. 20%. Jadi 140, 90. Oke, jadi kalau orang 150 lewat normal sedikit. Ya. Ya pokoknya kalau di atas 140 ya udah hipertensi lah udah pasti. Jadi cepet-cepet harus diturunin. Ya kalau mau sehat 110/70. Cuman kalau terlalu rendah kayak saya dok, Nggak apa-apa, orang-orang tekanan darah rendah tuh nggak bakal gampang kena penyakit lagi. ya, Yang banyak penyakit tuh kalau tinggi. tekanan darah rendah tuh tekanan darah kalau kayak saya tuh agak bangga sedikit. Pembalap F1 itu katanya tekanan darahnya rendah semua. Ya. Dokter tahu kenapa? Hah? Pada saat dia stres naik, Masih balik ke normal. Nah, itulah salah satu ya itu yang dulu kita pernah ngomongin soal doping. Ada obat yang dipakai buat nurunin tekanan darah supaya kalau dia naik juga nggak ada apa-apa gitu. Oh, nggak kelihatan. Ya. Jadi orang yang faktor risiko tadi terutama yang tekanan darahnya selalu tinggi. Karena dia ada kita bisa patut curigain pembuluh darahnya pernah terjadi retakan ya dok ya. Terus pernah penyakit kulit kelamin. Jadi Sipilis. dokter bilang sipilis. Sipilis kan penyakit kelamin dok ya. Ya. Ada nggak sipilis nyerang selain kelamin dok? Nggak. Ada sipilis bisa kemana-mana. Tapi dia asalnya dari kelamin lagi. Oke. Terus apalagi dok? Merokok. Merokok salah satu faktor lagi. Sama faktor keturunan dok ya. Ya. Ada beberapa penyakit keturunan itu juga bisa menyebabkan. Jadi ada kecenderungan di pembuluh darahnya lemah. Saya mau nakut-nakutin dokter Jaya. Itu kerabat masih satu garis keturunan bukan? Enggak. Bukan. Jadi nggak takut dok. Oke. Jadi nah sekarang di data-datanya dokter Jaya sempat dapat informasi nggak sih dok berapa persen ada orang yang Enggak, itu jarang. Dan tapi yang jadi masalah itu bukan soal jarangnya, tetapi bahwa itu tidak ada gejalanya, Frankie. Nah, tidak ada gejalanya kecuali biasanya ketemunya nggak sengaja. Nah, dok, sekarang kan gini dok, tekanan darah tinggi itu kan dialami bisa karena beberapa hal dok ya. Karena memang orangnya punya tekanan darah tinggi yang luar biasa, yang punya kebiasaan darah tinggi, atau orang yang aktivitasnya cukup banyak, olahragawan dok, kan pasti tekanan darahnya dia, boleh dibilang kalau mobil balap kan RPM-nya selalu tinggi tuh dok. Ya, tapi kan mereka biasanya kalau olahragawan biasanya justru nggak ada masalah karena kenapa mereka biasanya pakai jam dan segala macam, jadi begitu dia tinggi melewati tertentu dia udah langsung bip. Dan kemungkinan juga karena dia olahragawan, otot dan pembuluh darahnya udah biasa ada toleransi lebih gitu dok ya. Oke. Jadi orang yang diam-diam aja itu lebih beresiko dibanding orang yang aktif dok ya. Ya itu makanya saya bilang itu mobil balap RPM-nya di kanan terus. Berarti orang yang tekanan darah tinggi, bukan tekanan darahnya tinggi dok ya, karena dia punya aktivitasnya sibuk luar biasa,
eh, relatif lebih aman. Dan satu, Franky, jangan lupa satu hal. Orang darah tinggi itu salah satu penyebabnya itu adalah karena dia punya konsumsi garamnya terlalu tinggi, Franky. Ya bikin saya berhenti minum nih dok. Garam. Enggak, saya mesti cek dulu nih ada natriumnya enggak. Enggak, soalnya natrium itu Bodoh amat, ada garam yang tidak asin, Franky. Apa micin, vetsin. Manis tuh dok. Itu sodium glutamat kan? Iya. Sodium itu ya itu. Dia nggak itu kan dia gurih kan? Umami namanya. Gurih tapi natriumnya sama. Natriumnya nggak boleh tinggi-tinggi, jadi makanya itu kebiasaan biasanya kalau di dalam satu rumah tangga itu satu orang darah tinggi ambil semuanya darah tinggi. Kenapa? Karena makanannya asin semua, Franky. Itu kebiasaan dari rumah tangga. Kalau di keluarga saya, mama saya masaknya asin. Jadi semua anaknya itu makanannya asin semua. Kecuali beberapa orang yang kemudian bertobat, kayak saya, kawin dengan istri saya, istri saya itu makanannya tawar, Franky. Jadi akhirnya saya menyesuaikan diri. Jadi Tersiksa kalau lah dokter Jaya ya. Hah? Tersiksa lah ya. enggak, enggak. Tapi akhirnya sekarang saya itu kalau pergi ke rumah keluarga saudara saya, buat saya keasinan. Oh gitu. Oh. Kalau saya terbalik dok. Saya seneng yang asin. Jadi kalau sampai kemudian saya bilang ini asin, keluarga saya nggak ada yang ambil. Si Franky aja bilang udah asin, apalagi buat di lidah gua katanya gitu. Tapi makanya karena kayak gitu, kalau saya itu begini, istri saya nih misalnya beli bakso, kan ada kuahnya. Kuahnya 1 liter jadi 2 liter, lagi ditambahin air sama dia. Dititrasi dok. Dititrasi. Akhirnya kenapa jadi tawar begini? Makan Indomie, cuman separuh Berarti bumbunya. Wah. istri dokter Jaya itu ahli kimia dok. Nah, Jadi molarnya dok ya, BM per liter, itu liternya ditambahin tuh dia. tapi makanya akhirnya kalau apalagi kalau cucu saya dia masak buat cucu saya, wah udah dikasih sedikit sekali. Jadi kan nggak berasa Franky. Tapi itu dibiasain, kebiasaan jadi. Nggak takut kekurangan ion dok? Enggak dari yang lain kan banyak, Franky. Sebenarnya Kak, natrium itu dari makan macam-macam banyak. Itu semua snack-snack itu kan asin-asin semua, Franky. Dok, ini kita nggak apa-apa ngomongin asin dikit ya. Ya. Bukannya kalau natrium kebanyakan ntar dikeluarin dok? Iya enggak, tapi sebelum dia keluar dia bikin darah tinggi dulu. Iya kan, saya punya pemikiran gini nih. Natrium kalau kebanyakan ntar pasti dikeluarin nih dok. Iya. Kenapa? Keringat kita asin. Iya. Dan makin banyak asinnya keringatnya makin asin loh. Nah. Kadang-kadang ada orang yang keringatan sampai kalau diraba begini berbutir. Iya. Kedua, kencing. Iya. Pasti keluar tuh. Ya. Tapi kamu tahu nggak, ginjalnya teriak, Franky. Teriak. Gila lo kasih gue kerjaan. Sekali-sekali. Enggak bener. Serius, Franky. Salah satu yang merusak ginjal itu adalah makanan yang nggak asin-asin, Franky. Jadi ginjalnya kesian, Franky. Dia mesti nyaringnya terlalu berat. Nah, sekarang berarti kan tadi udah ada umur, orang yang beresiko, ya kan dok ya. Terus kemudian apa namanya? Kita mesti ngomong cara kita menghindari supaya resiko dan umur itu apa aja dok? Jadi Ya jagalah tensi kita dalam kondisi batas-batas normal. Ya antara lain ya, kalau darah tinggi itu kurangin konsumsi garam, dan satu kopi, jangan terlalu kebanyakan kopi. Kopi kan ningkatin tekanan darah, walaupun kopi itu bagus, tapi nggak boleh banyak-banyak. Salah satu yang bikin kakak saya itu sampai hipertensi ini karena dia nggak pernah minum air, minumnya kopi terus. kan kopi pakai air dok. Ya enggak, tapi kopinya nggak pernah minum air. Itu minumnya minum kopi pakai air, bukan minum air pakai kopi dok ya. Wah itu parah tuh. Itu bisa satu hari bisa 5 gelas kopi. Waduh, gue bilang gawat banget. 5 Enggak, gelas kopi. Iya, dia nggak pernah minum air, minumnya kopi. Kakak saya. Terus nggak pakai gula lagi? Pakai ya? Nggak tahu pakai gula apa nggak. Tapi yang akhirnya kopinya akibatnya kebanyakan ya, dok, ya? dia akhirnya jadi stroke, Frank ya. Pecah pembuluh darahnya. Nah dok, kalau udah kayak gitu mendingan diapain? Hah?
Mendingan diapain? Dia berobat ke dokter lah. Bro, ke dokter ada beberapa kalau yang nggak bisa diobatin ya dokter akan kasih obat supaya buat tensinya turun lah. Kalau saya sih mendingan dikasih morfin kali dok ya. Kok morfin? Ya kan udah nggak bisa diapa-apain. Enggak. Supaya nggak merasa sakit kasih morfin aja. Enggak, tapi ya yang orang kayak gitu kan ini jadi seperti kayak apa ya? Orang yang menderita penyakit gitu seperti kayak dia udah tahu didiagnosis begitu. Ya seperti kayak dia punya bom waktu yang nggak tahu kapan meledaknya gitu. Ya tinggal panggil SWAT. Ya. Itu kemungkinan orang bisa survive jika udah kedeteksi kayak gitu. Berapa lama kalau kita masih bisa ngejaga? Kalau dia masih bisa dioperasi itu biasanya aman, Frankie. Kalau dia tidak dioperasi tapi kita jaga supaya nggak jadi lebih buruk, masih mending. Iya, masih mending. Masih bisa bertahan dok ya. Artinya artinya gini dok. Saya berandai-andai ini dok. Kan yang dengar penjelasan dokter Jaya sekarang tuh banyak nih dok. Kan setiap orang udah bisa ngukur dirinya sendiri nih dok. Iya. Oh, saya punya resiko. Dengan saya punya resiko dan saya kebetulan takut terhadap MCU gitu misalnya. Udah dah kita vonis diri kita anoreksia aorta. Nah, artinya kita kan bisa mengambil sikap nih dok. Ya, jalani hidup dengan santai. Nah, maksud saya Ya, gitu dok. dia mungkin ya belajar meditasi, yoga atau apa pokoknya yang membuat dia gitu. Jangan emosinya jangan Healing tersulut. sering-sering gitu dok ya. Jangan sering tersulut emosinya gitu loh. Jalan-jalan gitu. Ya artinya kita udah kita walaupun kita belum divonis itu, kita memvonis kita sendiri sebagai orang yang sudah ada resiko anoreksia aorta. Ya udah, jangan diperburuk gitu dok ya, sehingga artinya kualitas hidup kita tidak menjadi lebih buruk kan. Sekarang kan udah nggak ketahuan nih dok. Kalau nggak ketahuan artinya kita happy dengan kondisi yang sekarang nih. Nggak, tapi yang terjadi adalah ada teman saya yang sudah terdeteksi begitu dan dia tidak mau dioperasi segala macam, dianya khawatir. Wah, gue bisa mati kapanpun gitu loh. Jadi malah dia jadi stres, Rengge. Saya mah dari dulu kalau urusan mati mah udah pasrah dok. Nggak pernah mikir, artinya bukan saya nantangin tiap orang kan beda-beda. Bukan saya nantangin mati, tapi artinya saya udah punya pemikiran gitu. Ada satu dosen saya yang membuat saya artinya berpikir ini dosen saya, inisialnya AS, ya dosen matematik saya. Dia ngomong ke saya, Frankie, nggak usah takut mati. Mati itu udah pasti katanya. Setiap orang pasti mati. Saya dari dulu nggak pernah mikir mati gitu kan. Tapi saya pikir omongan dia benar. Jadi kenapa mesti takut mati gitu kan? Cuman jangan mati yang konyol gitu kan. Jangan mati yang konyol. Nih dok, zaman dulu ya orang ini banyak mengilhami saya lah. Udah lama nggak ketemu sama Bapak AS ini. Usianya mungkin udah lanjut lah sekarang ya dok ya, udah cukup lama. Tapi dia banyak omongannya beliau ini yang menurut saya banyak benernya kalau buat kita jadikan patokan hidup. Nggak usah takut mati, semua orang pasti mati. Oh jangan mati konyol. Gitu. Artinya kayak tadi dok, saya ngomong sama dokter Jaya, kalau ada yang ngedengerin kayak gini supaya kita nggak mati konyol, ya dijaga gitu kan dok ya. Nah, cuman ada pertanyaan buat saya yang agak, karena saya awam bukan dokter seperti dokter bedah segala macam. Itu kalau disambung sama dioperasi itu dok ya, itu dipotong. Dipotong diganti sama sintetis. Sintetis itu bisa nyerap, bisa dilalui, dan ini masih saya berpikir gini. Inilah dok, ini kan anggaplah ini adalah aorta. Kita potong di sini, kita potong di sini. Tengah-tengahnya kita ganti dengan sintetis. Ini bisa nyambung lagi nggak? Oh bisa dong, itu kan yang cuman masalahnya dijahitnya yang rapet aja lah, Frank. Berarti di sini dilem, dijahit, di sini dilem, dijahit supaya nggak ada kebocoran darah. Nah, aorta sendiri tidak digunakan sebagai menyerap darah ya? Enggak, dia cuma buat melalui aja jalan tolnya aja. Masuk ke kapiler jalan baru utama, baru diserap di kapiler itu dok ya.
highway-nya itu jalan besarnya loh Franky. Tapi Highway. masalahnya kan highway-nya itu kan kalau dia bopal-bopal kan parah Franky. Ban pecah lagi dong. Oh, kalau Enggak itu, tapi itu kebayang nggak isi kalau yang kayak gitu. Aneurisma itu di aorta kebetulan yang gede. Ada yang aneurisma yang kecil-kecil ada di otak dan segala macam. Itu seperti kayak balon, ada matanya loh Franky. Kau Iya, tiup balonnya, benjol. itu kita ngeri itu tiba-tiba Aneurisma. dia meledak. makin gede kan makin tipis kan? Dianya bikin di situnya tempat daerah tipisnya di situ. Iya. Nah itu dia meledak. Kalau meledak truk langsung, kalau di otak tuh langsung stroke Franky. Makanya bawa mobil jangan kenceng-kenceng. Dengan cara kayak gitu, tahu Dokter Jaya, supaya orang bisa tenang kalau saya nyetir. Supaya kelihatannya kayak pelan. Tutup. Itu sih. Nggak perlu ditutup. Kita setting, kita punya kilometer per hour, kita ganti jadi mph. Nggak ngerti ya. Jadi miles per hour. Jadi kan kelihatannya pelan. Biasanya maksimumnya 260, jadi maksimum cuma 160. Tapi Ya, ada satu syaratnya. Hah? Jendela samping ditutup. Enggak, ini dok, benar dok. Saya mensugesti orang. Kan kalau kita pakai KPH itu 260 tuh maksimumnya tuh. Ini dibikin kita setting pakai unitnya jadi mph kan, miles per hour 160. Jadi kita nyetir tapi yang di dalam kan tenang tuh dok. Angkanya kelihatannya kecil kan, tapi dia nanya, kok kita lari segini nyusulin orang melulu gitu. Tapi tetap tenang gitu. Oke. Jadi makanya yang tadi saya ngomong, kalau orang udah ada resiko kayak gitu, ya salah satu cara saya kan supaya orang tenang tuh diganti settingnya dok. Ya kita tinggal pencet-pencet aja gitu kan, langsung. Nah orang supaya hidupnya tenang, ya udah kita memposisikan diri kita sendiri, jangan macam-macam deh lo. Jaga yang nggak bolehnya gitu ya dok ya. Nah, dengan demikian itu bisa hidup lebih normal. Bukan lebih normal, lebih biasa ya dok ya. Nggak, yang kemarin itu kan kejadiannya akhirnya dia meninggal juga itu karena tensinya itu nggak turun-turun Franky. Dikasih obat-obat penurun tensi, entah orangnya stres atau apa tuh nggak turun-turun. Akhirnya robeknya makin dalam. Makin cepat robek ke bawah ya makin banyak organ-organ di dalam Rusak. itu yang pada rusak karena kekurangan oksigen kan. Tuh. Jadi faktor psikologis juga pengaruh dok ya. Iya. Orang tersebut sudah punya keinginan untuk survive, tapi orangnya stresan. Nggak nolong itu yang kayak gitu dok ya. Iya. Kalau orangnya cuek mungkin beda ya dok. Ya enggak. Itu kalau saya bilang kan kalau masalah kayak gitu kadang-kadang mesti disetel, Franky, disetel itu jadi itu kan sebenarnya kalau soal stres apa enggak kan soal setelan di kepala kita kan. Ya. Apakah kita masih menstreskan itu apa enggak? Karena kalau saya sih caranya saya untuk ngilangin stres, saya pikir setiap hal kalau mau stres itu saya lihat ini kondisi ini bisa dalam pengaruh saya apa enggak. Kalau di luar kendali kita lupakan. Masih dalam kendali kita, nah itu betul boleh dipikirin. Iya dong. Misalnya kita terlambat karena kita bangun kesiangan, berarti kan kita yang mesti bisa kontrol itu bisa. Tapi kita terlambat karena hujan, ya hujan kan nggak bisa kita kontrol, ngapain stres gitu loh. Jalanan macet, itu kan bukan kendali kita kan. Cuek aja udah Ya, cuek aja. bebek ya. Ya, jadi dengan cara seperti itu barangkali separuh dari kesetresan kita akan berkurang. Kita jualan nggak laku, nah, itu kan bukan salah kita dong. Iya dong. Nah, cari pesugihan dok. Ya jadi gitu. Jadi saya bilang ya, caranya seperti itu. Iya, setuju dok. Jadi kalau udah kita di luar kita punya kuasa, mendingan ya udah jalanin aja. Kalau kita masih bisa ini kayaknya masih bisa dibetulin nih, betulin gitu. Ya makanya kalau saya terlambat sih, ya didikan dari kecil dok ya. Nggak mau tuh berangkat Dan mepet-mepet. satu lagi Franky, jangan suka ngurusin urusan orang. Kadang-kadang orang suka stres gara-gara ngurusin orang loh. Kita ngurusin kita jadi banyak. Iya enggak, tapi ada orang yang sedang ngurusin orang lain. Dokter. Enggak lah, ada apa misalnya
Misalnya ada menteri brengsek, Oh, kirain dipikirin. dokter itu kan ngurusin orang lain, orang sakit diurusin. Ya tapi kalau itu bukan ngurusin orang lain, ngurusin orang lain tapi dapat duit. Ngurusin orang lain kan dapat duit. Ada teman saya tuh yang hobinya apa politik, Frankie. Dia begini mulu kerjanya tiap hari maki-maki Dia orang. politikus. Bukan. Ya. Capek Pikir, amat dong. dia begini, menterinya brengsek gini. Terus saya bilang begini, nah menterinya begitu terus apa urusannya sama lu? Kenapa lu yang sewot? Nggak ngaruh gitu ya. Ya pengaruh. Aduh. Gubernur brengsek ya biarin aja gubernur brengsek, apa urusannya sama lo. Kecuali kalau gubernur bikin lo jadi susah gitu kan, lain ceritanya kan. Nggak ada orang yang suka gitu loh Frankie. Jadi kayak politikus tapi bukan politikus gitu. Kita ngomongin yang kayak gitu nggak Nggak sama aja seperti gini loh dulu pilpres. Gara-gara pilpres jadi berantem sama temen. Orang kurang kerjaan. Emangnya presiden ganti berapa kali kita jadi berubah nasibnya? Kagak juga kan. Loh, nggak. Tapi itu kepengaruh sampai sekarang loh Frankie. Teman-teman grup WA saya, ke WA SMA itu pecah belah itu gara-gara pilpres Frankie. Ya kalau Kan itu orang bodoh kan kalau menurut saya. Pilgub sama pilpres itu, kalau pilgub DKI ini dok, sebenarnya nggak ngaruh. Yang ngaruh itu ke kalender dok. Kalender kok kalender. Serius? Jakarta macet. Kalender pengaruhnya dok. Sama banjir Frankie. Ya kalau banjir bukan urusan kalender. Loh enggak, gubernur pengaruh loh. Enggak. Ada gubernur bisa bikin banjir, gubernur nggak bikin banjir Frankie. Kalau masalah macet ini dok, urusannya cuma kalender. Banyakin hari liburnya, yang panjang-panjang. Nggak macet Jakarta dok. Macetnya di puncak. Enggak, jadi bulan bulan Ramadan itu panjangin ya Frankie ya. Orang-orang pulang mudik ke Jakarta nggak macet. Nggak macet. Nah itu. Ya tapi buat saya sih apa ya, nggak penting lah ngurusin yang kayak gitu-gitu. Apa? Nggak bahasa gaulnya nggak ngepek gitu ya. Emangnya kayak gitu apa? Ada ya yang kayak gitu ya? Ada. Banyak lagi. Makanya kalau saya bilang gitu udah capek deh, udah mendingan ganti temen aja kalau saya begitu. Ya sama aja dok, kayak tempo hari. Dokter tahu film Da Vinci Code? Si Tom Hanks yang main sama si siapa namanya? Perempuannya saya lupa. Ditanyain teman saya, Frankie, lu nggak marah tuh atau orang Kristen nggak marah di dalam film Da Vinci Code? Apa jawaban saya? Ngapain mesti marah? Pertama, Da Vinci menggambarkan The Last Supper, perjamuan terakhir adalah berdasarkan rekaan. Terus ada orang lagi ngereka lagi rekaan tadi dok. Di debat, ya 2 kali ngereka. Sama aja kayak kita berbicara nih dok, ada cerita, agak ngelantur nih saya jadi cerita deh. Orang berantem gara-gara ditanya masalah impiannya, rencananya apa. Yang satu bilang, lo kalau punya duit ngapain? 2 orang dok. Satu bilang, saya beli kambing. Yang satu bilang, dia beli tanah. Sampai situ nggak berantem. Terus kemudian dia bilang yang punya tanah, tapi nggak boleh ya kambing lu makan di tempat gua, makan rumput di tempat gua, tanah gua. Yang punya kambing bilang, ya pagerin dong tanah lu supaya kambing gua nggak makan di tempat lu. Ya kan? Nah terus kemudian ribut, ditanya sama orang yang lewat, ribut kenapa? Kambing dia makan di tempat saya. Dia nggak pagar. Kambingnya mana? Tanahnya mana? Itu kalau. Ya nggak usah. Jadi arti kayak tadi dok, kalau saya contoh ada politikus begini ya urusan dia kan dokter Jaya kan, bukan urusan kita mah rakyat ya. Oke dok, jadi jadi kita ngomong agak lebar nih dok. Ya, tujuan ngomong agak lebar buat apa dok? Nggak stres. Banyakin ketawa. Itu supaya elastisitas kita mulut aorta kita lembek. Makanya saya suka agak bingung dengan orang-orang
kadang-kadang tuh pengennya serius terus gitu ya. Itu faktor orang yang beresiko tuh dok, jangan-jangan. Nggak bawaan itu, Serius ya? bawaan. Orang yang maunya serius terus itu faktor bawaan. Bawaan dari rumah. Ada di rumah yang bikin dia serius tuh, jadi mikir terus aja. Ya, Jadi tahu nggak? Mhm. Sokrates bilang, kalau punya istri itu pengaruh ke suami. Hmm. Kalau istri galak, Mhm. dua, yang satu itu suaminya jadi gila, yang kedua jadi filsuf. Jadi gitu. Sebenarnya dia mengakui bahwa istrinya galak gitu loh. Makanya dia jadi filsuf. Sokrates. Artinya dok, artinya apa dok? Hah? Saya bukan filsuf dan saya bukan orang gila dok. Berarti isinya kagak bawel. Aman gitu. Ya kalau saya jadi filsuf repot dok. Jadi filsuf istrinya malahan. Berarti lo yang bawel. Enggak, saya cuma mau ngasih komentar gini. Ya kita harus pintar-pintar. Kapan kita harus stres serius, kapan kita ini. Kalau misalnya orang dibawakan serius terus gitu ya, itu akan menjadi orang yang punya resiko terhadap banyak penyakit. Bawa aja santai, bawa aja tenang-tenang. Masalah rezeki, masalah apa, bos gede udah ngatur. Gitu. Kesehatan juga jangan sampai dibawa. Oke dok, ini udah waktunya beneran kali ini jam buka puasa. Kita cari tempat buka bersama. Iya. Oke. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!